Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Klintong atau Kurnia Diesel New. Baik, sahabat, saudara, teman dan handai tolan ya, ini pada siang ini saya tadi habis servis yaitu traktor ya. Tepatnya ini di dusun apa nih Pak? Dusun Ngrajek ya. Dusun Ngrajek, wilayah Kecamatan Mungkit ya. Ini tadi saya posisi masih di gubuk ini ya, di gubuk lagi santai. Nah, ini traktornya lagi buat kerja. Baik sahabat, saya akan sampaikan di Kurnia Diesel New atau Kurnia Diesel Klintong ini ya, tentang apa ya, hobi, tentang hobi ya. Sahabat semua, bahwa kita itu harus mencintai pekerjaan kita masing-masing ya. Apa yang menjadi hobi kita ya, itulah ditekuni ya. Kalau yang mekanik ya tekuni mekanik, kalau suka elektronik ya elektronik ditekuni. Bagi yang suka pertanian ya ditekuni pertanian, dan tentunya bisa berkembang ditambah dengan ilmu-ilmu yang tentunya bermanfaat ya. Baik, kebetulan karena saya mekanik ya, itu saya bikin sebuah konten, dimana konten tentang servis ya. Nah, konten servis yaitu adapun namanya adalah Kurnia Diesel ya. Kalau sahabat semua mungkin kepingin melihat bagaimana cara servis diesel, servis traktor, dan apa yang menjadi permasalahannya, buka aja di channel YouTube Kurnia Diesel, dan di bawah ini ada tulisan subscribe ya, silahkan dipencet, sehingga kalau saya mengupload video baru itu sahabat semua tentunya akan selalu ada pemberitahuan. Baik, yang perlu diketahui di sini ya, mengapa saya bikin sebuah konten ya, mungkin sudah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya ya. Alasannya mengapa menjadi mekanik YouTuber ya, ada 4 alasan ya. Buka aja di video sebelumnya, alasannya adalah seperti itu. Baik sahabat, kadang kita itu tidak mengerti atau tidak tahu ya, bahwa di dalam konten terutama di YouTube itu kadang orang tidak tahu kalau di YouTube itu ternyata bisa menghasilkan, artinya bisa sebagai tempat kita kerja ya. Jadi kalau misalnya kita itu tidak sekolah ya, misalnya kita tidak sekolah, kita tidak mau ngelamar kerjaan kok tidak ada yang terima karena kita tidak sekolah. Tapi kalau kita mempunyai kreativitas ya, karena kita itu belajar tidak harus sekolah, syukur bisa sekolah ya, bisa lewat YouTube sahabat. Apa yang menjadi kemampuan kita, kita bikin sebuah konten kreatif. Karena apa? Karena mudah, kita cuma mengupload apa yang menjadi kreativitas kita, itu kita abadikan ya. Mungkin yang bagi suka mancing ya tidak apa-apa, itu termasuk hobi, diabadikan, dibikin konten dan banyak yang nonton. Nah, itu juga bisa menghasilkan ya. Bagi yang suka pertanian, bagaimana cara bertani yang baik, caranya nanam misalnya lombok, ini bagaimana cara memupuknya dan sebagainya, itu bisa digali. Kemudian kalau yang suka elektronik, bagaimana cara bikin suaranya supaya bagus, halus dan sebagainya, bisa dibuat konten. Karena apa? Itu sebuah kreativitas di mana kita itu bisa mengabadikan di YouTube. Sekali lagi, selain bisa menghasilkan lewat YouTube ya, kita itu bisa menghasilkan. Tadinya saya itu tidak percaya sahabat. Jadi sebelum saya bikin konten itu
saya itu biasanya servis ya. Tapi kadang melihat ada teman atau dari mana itu kok sering bawa HP atau kamera ya, itu di moto-moto itu ya, seperti moto-moto ya. Kayak moto-moto lah. Itu buat apa gitu loh. Apa sudah tidak punya pekerjaan atau gimana? Pemikirannya secara awam seperti itu. Tapi ternyata itu adalah dunia kreativitas yang luar biasa, di mana kita bisa mengembangkan ya lewat berbagai macam pengetahuan, keterampilan, itu bisa kita aktualisasikan lewat YouTube. Kita simpan di YouTube selain bisa menghasilkan uang ya. Jadi kalau siapapun yang mempunyai daya kreativitas tinggi, cobalah kita belajar bikin konten itu bisa menghasilkan uang. Artinya kita itu bisa memanfaatkan waktu-waktu yang luang kita ya. Terutama sahabat muda nih, sahabat muda itu kadang kalau punya HP ya, ini kadang cuma buat apa ya? Buat mainan yang tidak jelas ya. Buat mainan yang tidak jelas. Coba nih HP ini dimanfaatke bikin konten. Nah, bikin konten itu apa syaratnya? Sebenarnya cuma mudah. Yang penting kita punya HP, bisa melihat YouTube. Itu kan kalau kita sudah bisa buka YouTube, itu berarti kan kita itu sudah punya email ya, sudah punya akun ya. Nah, itu akunnya itu disimpan ya. Kemudian kata sandinya juga disimpan ya. Nah, kita bisa mengupload. Jadi kita bisa kan di dalam kamera atau HP ini kan ada kamera ya, itu bisa buat video. Nah, kayak saya ini sekarang ini lagi di sawah nih, habis servis traktor ya. Nah, itu saya video pakai HP nih. Nah, nanti saya upload. Gitu aja. Jadi cuma HP ya. HP sama alatnya itu kalau kita sudah bikin video itu kita pakai aplikasi ya. Kalau yang orang yang pintar itu aplikasinya buat nyusun video itu pakai, atau buat mengedit istilahnya ya, itu pakai yang namanya KineMaster. Tapi kalau saya kok ribet ya, karena saya sudah tua ya, sudah usianya sudah tidak muda lagi. Saya cuma pakai InShot. Nah, InShot itu cukup sederhana ya. Ini saya coba lihatkan. Pakai InShot. Nah, InShot itu seperti ini ya lambangnya. Mungkin tidak jelas ya. Tapi yang jelas InShot sama YT Studio. Nah, kita buka di Play Store ya. Kemudian kita pencet, kita tulis InShot. Dan satu lagi adalah YouTube Studio. Nah, gunanya InShot itu untuk menyusun video kita. Ya, video kita itu nanti kita susun. Kalau sudah disusun rapi, baru kita upload di YouTube ya. Nah, setelah kita upload, nanti kita setiap hari itu akan mengetahui berapa kali ditonton sama yang menonton video ya di YouTube ya. Nanti ada laporannya, dan laporannya itu bisa dilihat di YouTube Studio. Nah, makanya YouTube Studio itu perlu kita kita download. Jadi kadang nanti ada komentar-komentar ya dari teman-teman sahabat semua. Nah, dari YouTube Studio itu kita balas komentar-komentarnya. Jadi ada interaksi, ada komunikasi. Harapannya video-video kita itu disukai sama teman-teman yang lain, tentunya yang bermanfaat ya. Jangan mengupload video-video yang sifatnya sara ya, itu nanti bisa kena undang-undang ITT atau apa namanya itu. Pokoknya hal-hal yang positif
sekiranya bisa membangun, memotivasi, berkreasi. Nah, itu bisa lewat YouTube, itu kita bisa dijadikan lapangan kerja ya. Mungkin kita itu mau cari kerja susah ya, mau ngelamar kemana-mana kok tidak ada yang terima. Padahal kalau zaman dulu mungkin kadang tidak sekolah ya, tidak sekolah. Otomatis kalau zaman sekarang itu harus ada ijazah soalnya. Ijazah lah, kalau tidak sekarang itu paling tidak sudah sarjana. Kalau sudah SMP kadang itu sudah nggak kepake. Nah, adapun cara ngelamar pekerjaan yang tidak usah pakai ijazah apa ya, lewat YouTube itu tadi sahabat. Makanya saya memotivasi untuk anak-anak muda semua ya, terutama buat anak-anak saya ini sebagai contoh aja bahwa bapak ini sudah tua ya, gue mampu berkreatif lewat YouTube. Masa saya tidak bisa yang muda? Paling tidak kan mempunyai pemikiran seperti itu. Buat contoh untuk anak-anak saya dan umumnya untuk anak-anak muda yang lain. Jadi manfaatkan HP ini ya, yang merupakan alat komunikasi saat ini ya, yang bisa dikatakan zaman sekarang itu zaman milenial. Jadi zaman ini tidak bisa kita ini, harus tetap kita ikuti. Nah, di dalam HP ini kita bisa sifatnya mendunia, karena kita bisa melihat bagaimana suasana seluruh dunia tanpa harus pergi kemana-mana. Jadi manfaatkan yang positif, jangan yang negatif. Baik, mungkin itu aja ya dari Kurnia Diesel New atau Kurnia Diesel Klintong. Sedikit pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sebagai pengalaman saya pribadi aja, karena saya sudah mempunyai satu channel yaitu Kurnia Diesel, channelnya yang itu sudah bisa menghasilkan, dan yang saya tadinya tidak percaya ternyata hanya lewat HP kita bisa menghasilkan uang. Baik, mungkin saya cukupkan dulu dari saya, dan saya akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.